kedua ini kita akan membahas tema yang menarik namun juga agak sensitif, yaitu prospek relasi Yahudi, Kristen dan Islam pasca konflik Israel Hamas. Yang pertama kita melihat komunitas Yahudi, Kristen, Islam. Ya. Tiga agama ini dikenal sebagai agama-agama rumpun Abraham, the Abrahamic religion. Karena apa? Karena secara fisik ketiga kelompok ini merupakan keturunan fisik Abraham. Secara khusus adalah Yahudi. Tetapi yang disebut Yahudi itu merujuk tidak kesempurnaan Israel. Jadi apa sih bedanya antara Israel dan Yahudi? Israel dan Judaisme. Jadi istilah Israel itu merujuk kepada 12 suku. Dan kalau kita lihat sejarah, baik dari sumber ekstra biblical di luar Alkitab maupun sumber Alkitab itu sangat clear. Saya sering menyebut ya, di luar catatan Alkitab ada inskripsi yang dikeluarkan oleh Fir'aun Mernektah pertama itu dari tahun 1205 sebelum Masehi. Fir'aun Mernektah I itu Fir'aun yang berkuasa di Mesir pasca Exodus. Jadi setelah keluaran dari tanah Mesir. Di situ ada kata-kata Yasir'il yang artinya Israel dalam bahasa Mesir kuno. Kemarin kita belajar tentang Rosetta Stone, di mana penemuan arkeologi itu berawal dari fakta Alkitab bahwa ada kota yang namanya Ramses. Dari situ kemudian Francis Gerpolio akhirnya menemukan cara membaca hieroglifik yang ribuan tahun sudah dilupakan itu, sehingga kita bisa melakukan rekonstruksi sejarah bangsa Mesir ribuan tahun sebelum catatannya tersedia. Nah, ungkapan dalam prasasti Mernektah I itu berbunyi dalam bahasa Mesir kuno itu adalah Yasir'il Fir'at Ben Perah, yang artinya Israel sudah binasa dan tidak ada lagi keturunannya. Artinya Israel sudah kalah perang. Itu perspektifnya orang Mesir kan? Karena Israel sudah keluar dari tanah Mesir lewat keluaran dan dipimpin oleh Musa dan Harun, dan keturunannya tidak ada lagi di sini karena bangsa Hebrew atau bangsa Israel sudah tidak ada di tanah Mesir. Lalu masuklah kita pada periode Yosua, karena Musa tidak sampai di tanah perjanjian, dia hanya melihat dari Nebo, dari Yordan ini. Lalu setelah zaman Yosua terjadi pembagian tanah pusaka pada 12 suku. Lalu masuklah ke zaman hakim-hakim. Zaman hakim-hakim itu belum ada raja. Atas permintaan Israel kemudian Tuhan memberikan raja, yaitu pertama Saul, yang mulai menjadi raja di Israel Raya, negeri Israel, itu pertama kali tahun 1050 sebelum Masehi sampai 1010 sebelum Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Raja Daud dari tahun 1010 sebelum Masehi sampai 970 sebelum Masehi. Lalu Daud digantikan oleh putranya Salomo dari tahun 970 sampai tahun 930 sebelum Masehi. Karena dosa-dosa Salomo, maka Israel mengalami disintegrasi. 10 suku itu memisahkan diri dari kerajaan induknya yang berpusat di Yerusalem menjadi kerajaan Israel di wilayah utara. Dan
Yehuda tinggal didukung oleh dua suku saja yang paling dominan di kerajaan Yehuda itu suku Yehuda, suku Benyamin. Maka disebut Yehudi, orang-orang Yahudi, karena dominannya adalah suku Yehuda. Itulah kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem. Kerajaan di utara itu berlangsung antara tahun 930 sebelum Masehi, dipimpin pertama oleh Yerobeam, sampai terjadi penawanan oleh Dia Asyur, yaitu tahun 722 sebelum Masehi. Lalu yang di sebelah selatan itu bertahan lebih lama karena dosanya tidak lebih banyak daripada yang di utara. Itu bertahan sampai tahun 586 sebelum Masehi, sampai akhirnya mengalami pembuangan berbagai. Nah, saudara-saudara, ini sejarah dari awal ini harus clear dipahami untuk memahami secara lebih dalam historical background daripada konflik Israel Palestina sampai hari ini. Tidak bisa yang dipotong tahun 48, 1948 atau awal abad 19, awal abad 20, tapi harus dari awal, karena tidak ada satu bangsa di muka bumi ini yang memiliki keunikan seperti Israel. Kalau dalam bahasa lain, di dunia ini hanya ada dua negeri yang sama-sama unik. Pertama adalah Israel dan kedua adalah Indonesia. Betul. Gimana keunikan Indonesia? Indonesia itu tidak pernah kehilangan tanah air. Sejak dulu kakek moyang kita juga tinggal di sini, tapi nyaris kehilangan identitas sebagai bangsa. Perhatikan, mulai kapan orang Batak itu merasa saudaranya orang Jawa? Mulai kapan orang Minahasa jadi saudaranya orang Papua? Rasnya saja berbeda-beda. Yang di sebelah barat itu ras Melanesia yang di sebelah timur. Warna kulitnya beda, semakin ke timur semakin gelap. Ya kan? Tapi kita ini merasa satu bangsa. Itu saudara-saudara, dulu perjuangan kita dengan Yom Sumatera, Yom Java, Yom Celebes, itu menjadi kita mundurkan kesukuan kita menjadi satu Indonesia. Kalau kita mau melacak sejarahnya secara jujur, itu dimulai baru tahun 1894. Kapan itu? Ketika Belanda mengobrak-abrik menaklukkan Puri Cakranegara di Lombok. Tiba-tiba ditemukan satu dokumen yang namanya Kakawin Negara Keragaman. Kakawin Negara Keragaman itulah yang mendorong berdirinya Budi Utomo. Karena di tengah-tengah perjuangan provinsialistik kesukuan orang Batak dengan kebatakannya, orang Jawa dan kejawaannya, tiba-tiba kita ditemukan dengan literatur kuno bahwa dahulu kala negeri ini pernah mengalami masa kejayaan di bawah Imperium Majapahit yang kekuasaannya lebih luas daripada Netherlands ini. Lalu buku itu diterbitkan oleh para intelektual Belanda, diterbitkan tahun 1900-an awal, dan buku ini yang membangkitkan semangat para founding fathers kita. Buku ini menjadi bacaan para pria di Jawa yang sempat sekolah di Belanda atau minimum sekolah di sekolah Belanda yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah sekretarisnya Kongres Pemuda kedua, Pak Subondo dan Muhammad Yamin. Mereka semua adalah murid-murid dari Terhad, seorang ahli hukum dan muridnya Van Vollenhoven. Lalu sejak saat itu muncul yang namanya kesadaran nasional, yaitu Budi Utomo. Nah, Budi Utomo inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari kebangkitan nasional. Banyak orang mengatakan Budi Utomo kan gerakan orang Jawa, bukan Jawanya yang diangkat.
yang diangkat adalah kemandiriannya sebagai sebuah nation karena diawali oleh orang-orang Jawa. Kenapa kok payah pria Jawa? Karena yang bisa sekolah sampai sekolah tinggi ke para priai, rakyat kecil dan punya kesempatan untuk sekolah. Inilah jendela yang membuka perspektif mereka tentang Indonesia Raya yang akan didirikan. Dari Budi Utomo kemudian lahirlah yang namanya Sumpah Pemuda. Dari Sumpah Pemuda kemudian lahirlah Proklamasi 17 Agustus 1945. Pertanyaannya, kapan kita nyaris kehilangan identitas kita sebagai orang Indonesia tatkala bilangnya Bhinneka Tunggal Ika dalam bina negara. Inilah Indonesia. Lalu Israel, kebalikannya. Israel itu pernah kehilangan tanah airnya hampir 2000 tahun. Sejak tahun 135 Roma kembali meluluh lantakan kota suci Yerusalem dan menaklukkan pemberontakan Yahudi. Di mata orang Romawi pemberontakan, di mata orang Yahudi perang kemerdekaan. Pada saat Simon Bar Kokhba, pemimpin Yahudi itu ditangkap bersama Rabi Akiba ditangkap, dan kemudian Israel kembali harus mengalami diaspora setelah pembunuhan Babel. Diaspora itu kemana? Ke seluruh dunia. Mereka kehilangan identitas mereka sebagai bangsa. Dan secara sistematik identitas Israel itu dihilangkan oleh Roma. Karena pasca ditumpasnya pemberontakan Bar Kokhba, sebelumnya Bar Kokhba itu sempat menang selama 3 tahun, antara tahun 132 Masehi sampai 135 Masehi. Dia punya kerajaan merdeka, dan kerajaan itu namanya Kerajaan Israel di bawah pimpinan Simon Bar Kokhba. Lalu ada something wrong dalam sejarah yang di mata orang Kristen tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Karena saat itu Rabi Akiba memproklamirkan Simon Bar Kokhba sebagai Mesias Israel. Bagi orang Kristen ini tidak bisa ditawar-tawar, karena hanya satu pemimpin, yaitu Mesias, Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Orang Kristen yang pada saat perang Yahudi pertama masih banyak terlibat dalam harapan bangsanya, karena murid-murid Yesus sendiri sebagian juga mengikuti gerakan nasionalis itu, yaitu Simon orang Selot. Kelompok Selot inilah yang menggerakkan pemberontakan terhadap Roma. Tetapi begitu perang Yahudi kedua, perang Yahudi pertama kan berlangsung antara tahun 66 sampai tahun 70 Masehi, ketika Bait Suci dihancurkan oleh Jenderal Titus tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Ya, kemudian orang Yahudi memperingati runtuhnya Bait Suci itu dengan peringatan yang disebut Tis'a B'Av, 9 bulan Ab. Pada saat Simon Bar Kokhba dinyatakan jadi Mesias, gereja Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Jadi kan gereja itu ada dua. Gereja berlatar belakang Yahudi pusatnya di Yerusalem yang dipimpin oleh Rasul Yakobus saudara Kristus, dan gereja Kristen yang non-Yahudi pusatnya di Antioquia, sekarang wilayah Turki bagian selatan. Itulah pangkalan misi Kristen kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kemudian di antara orang Yahudi Kristen itu masih ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang Yahudi Helenis, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Itu disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 6, silakan. Pasal 6 ayat 1, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Yang disebut orang Ibrani adalah orang Yahudi lokal yang berbahasa Ibrani yang tinggal di tanah suci, termasuk ke-12 rasul yang namanya Petrus, Yohanes, Andreas. Tetapi di antara orang-orang Kristen yang orang-orang Kristen latar belakang Yahudi yang berbahasa Yunani itu disebut Helleniskos, termasuk di dalamnya Markus penulis Injil kedua, penulis Injil
ketiga Lukas dan terus Kisah Rasul, lalu Barnabas, Stefanus, ini termasuk orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, Bapak jangan lupa tadi kerajaan Israel Utara. Adakah kerajaan Israel Selatan? Kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda. Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Yerusalem. Itu saja Pak ya? Enggak, masih panjang. Masih panjang. Ternyata masih panjang. Jadi supaya tidak terlalu cepat ya. Oke, jadi terima kasih ingat ya. Jadi tentang dua kerajaan. Kemudian kerajaan di utara itu bertahan sampai tahun 722. Lalu ditawan di Asyur. Pada waktu penawanan Asyur itu, kerajaan Assyria yang menaklukkan Israel di utara itu punya strategi politik supaya mengurangi potensi pemberontakan orang Israel, maka dilakukan politik asimilasi, yaitu mencampurkan orang Israel itu agar kawin dengan 5 suku dari Babel, Hamat, Kuta, Awa, Seferwaim. Nah, hasil perkawinan suku itu yang nanti melahirkan orang-orang Samaria. Jadi orang Samaria itu hasil perkawinan antar bangsa itu, yang akhirnya apa? Terjadi sinkretisme atau pencampuran dua agama. Dan ini bukan sekedar informasi Alkitab. Anda bisa membaca misalnya dua prasasti di wilayah utara. Yang pertama adalah prasasti Kuntilan Ajut, dan kedua prasasti Kirbet Elkom, di mana Yahweh Raja Israel itu disembah bersama Dewi Asyera, Dewi Usura. Nah, yang di sebelah selatan tahun 586 dibuat ke Babel, 539 seorang raja yang bernama Kores Agung mengeluarkan dekret, dan baris ke-32 dari dekret silinder Kores Agung, sekarang Anda bisa lihat prasasinya juga, itu kemudian membuat bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh Babel, ditawan oleh Babel, diberi kesempatan untuk kembali ke wilayah masing-masing dan difasilitasi untuk membangun rumah suci bagi agama masing-masing, termasuk bangsa Yehuda. Maka mulailah masuk ke zaman Esther menghadapi kejahatan Haman dengan paman Esther yang namanya Mordekai. Lalu lahirlah perayaan Purim. Kemudian Alexander Agung menaklukkan Timur Tengah tahun 323 sebelum Masehi. Lalu ada kuasa Yunani yang ada di Alexandria di bawah kuasa Ptolemeus. Lalu ada kuasa Yunani yang ada di Damaskus. Selanjutnya itu di bawah Antiochus, ya, kerajaan Seleucid. Nah, pada masa kerajaan Seleucid ini terjadi penajisan bait suci yang dilakukan oleh Antiochus IV Epiphanes tahun 167 sebelum Masehi. Orang Yahudi kemudian memberontak di bawah pimpinan Yudas Makabe dan saudara-saudaranya, anak-anak imam besar Matias. Lalu menanglah pemberontakan ini, perjuangan kemerdekaan sempat menang. Israel sekali lagi, khususnya Yudea, khususnya Yahudi yang di selatan, punya kerajaan merdeka lagi antara tahun 164 sebelum Masehi sampai tahun 68 sebelum Masehi, ketika Jenderal Pompei Roma kembali menaklukkan Israel. Nah, periode antara tahun 164 sebelum Masehi sampai tahun 68 sebelum Masehi ini yang dikenal dinasti Hasmonaim atau dinasti Makabe. Saudara, untuk gampang mengenang peristiwa ini, lihatlah kaki Dian bercabang 9. Jadi ada kaki Dian bercabang 7. Ini yang namanya menurut yang tercatat dalam Taurat Musa. Ada kaki Dian yang bercabang 9. Ini memperingati peristiwa Makabe. Dan catatan tentang periode sejarah ini tercatat baik di dalam Talmud Yahudi maupun di dalam kitab Deuteronomi Kanonika.
yaitu kitab 1 dan 2 Makabe. Kenapa ditulis dengan kaki dia bercabang 9? Karena ketika bait suci itu disucikan kembali dan Yesus juga hadir pada perayaan bait suci itu, misalnya di Yohanes pasal 10 ayat 22, ya, itu pada zaman Makabe tahun 164 sebelum Masehi, minyak zaitun itu hanya bisa untuk menyalakan kaki dia cuma sehari. Tetapi mereka berdoa karena tentara Antiochus masih menguasai wilayah luar yang kota Yerusalem. Tapi karena doa mereka, minyak zaitun yang hanya menyalakan lampu selama sehari menjadi 8 hari 8 malam perayaan. Maka mereka refleksi, dari mana nyala api itu? Dari Samas, maka kaki kanan, kaki kiri, satu di tengah yang lebih tinggi, itu namanya kaki Dian Anukia. Nah, setelah kerajaan kembali di jejak oleh Roma, maka untuk mengurus wilayah jajahannya yang baru, yaitu jajahan Judea ini, Herodes Agung diangkat sebagai raja Yahudi. Herodes Agung itu orang Arab. Bapaknya itu Antipater. Antipater itu adalah seorang keturunan Edom dari Esau. Ibunya keturunan Ibrahim dari Ismail. Maka dia orang proselyt beragama Yahudi, tapi rasnya orang Edom dan orang Nabatean. Herodes Agung kemudian wafat ketika terjadinya gerhana bulan menurut catatan sejarawan Yahudi Flavius Josephus kira-kira tahun 4 sebelum Masehi. Maka kemudian kerajaan itu dipecah jadi 3. Separuh kerajaan dipercayakan kepada anak sulung Herodes namanya Archelaus, seperempat kerajaan kepada Antipas, seperempat kerajaan lagi kepada Filipus. Inilah di zaman Yesus. Karena kerajaan pertama yang menguasai separuh negeri itu mengalami ancaman, ya, artinya Roma mengalami ancaman dari kerajaan Archelaus. Archelaus dipecat tahun 6 setelah Masehi, digantikan wali negeri sementara yang namanya Pontius Pilatus. Jadi Pontius Pilatus itu bukan penguasa definitif, itu penguasa sementara. Pontius Pilatus itulah yang berkuasa sampai di saat penyaliban Yesus. Makanya kenapa dia sangat ragu-ragu? Karena dia bukan pemerintahan yang definitif. Nah, setelah zaman Yesus, kemudian banyak terjadinya orang-orang Farisi yang bertobat menjadi Kristen. Kenapa? Karena pelayanan Rasul Yakobus. Dan itu dicatat dalam kisah para rasul. Banyak orang-orang Farisi yang sudah menjadi percaya. Tapi gara-gara banyak orang Farisi yang menjadi Kristen ini ada keuntungan, ada kerugian. Keuntungannya apa? Banyak jiwa yang bertobat dari kalangan Yahudi. Tapi kekurangannya apa? Ekstremitas orang-orang Farisi dibawa masuk ke gereja orang ulama. Apa ekstremitas orang Farisi? Dia memaksakan orang-orang di luar dari Israel untuk dijadikan agama Yahudi. Tapi motivasinya tidak tulus. Kenapa tidak tulus? Karena terjadi persaingan antara Saduki dan Farisi. Baik Allah dikuasai Saduki, maka imam besar selalu Yahudi. Sanhedrin dikuasai Saduki, makanya komposisi mahkamah agama selalu mayoritas Saduki. Farisi tidak dapat bagian, ekonomi kalah. Maka agar dia dapat persembahan dari orang-orang di luar orang Yahudi, maka dia getol untuk meyahudikan orang-orang itu. Persembahan inilah yang kemudian ditarik ke wilayah Farisi, tidak di-stop kepada Saduki yang menguasai imam besar. Yesus mengkritisi, celakalah hai kamu orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, kamu menjelajah lautan, menjelajah daratan, mengarungi lautan, hanya untuk menumpahkan satu orang ke dalam agamamu. Setelah dia bertobat, kamu buat dia jadi orang neraka yang lebih jahat 2 kali lipat dari kamu sendiri. Termasuk keluarga Herodes Agung, itu kemungkinan besar hasil pembunuhan orang Farisi. Pada saat gereja berubah, mereka ini membawa ekstrim ini. Jadi pengikut-pengikut jalan Tuhan, pengikut Yesus,
yang tidak mengikuti hukum Taurat dan Sunnah, dia tidak bisa selamat. Nah ini kan sebetulnya melampaui Yahudi sendiri. Karena orang Yahudi tidak pernah memaksakan Taurat kepada non-Yahudi. Dari dulu sampai zamannya Benyamin Netanyahu, tidak ada orang non-Yahudi disuruh melakukan imamat pasal 11 itu tidak pernah ada. Bagi yang Yahudi mengikuti hukum Yahudi. Hukum Yahudi itu dikatakan dalam Talmud itu sebagai Taryag Misfot Musim 613 hukum Musa yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Misfatin, hukum universal. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, agama apapun dan sama soal itu. Yang kedua, Edot. Edot itu hukum peringatan. Ini dari Ulangan pasal 6. Kalau kamu ditanya peringatan-peringatan, ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan apa yang diberikan oleh Tuhan Allah kita kepadamu, maka jawablah. Jadi Edot misalnya, jangan makan binatang di sendi pangkal paha. Kenapa? Untuk memperingati peristiwa Yakub yang dipukul pangkal pahanya. Kalau orang Batak keturunan ini Tambuburon tidak pernah dipukul kakinya, tidak berlaku. Ini yang berlaku yang nenek moyang dipukul kakinya sama malaikat tuh. Makanya tidak boleh makan itu khusus di Israel. Jangan kamu makan anak kambing bersama susu induknya. Untuk apa itu peraturan dilakukan? Untuk supaya Israel tidak sama, tidak serupa dengan bangsa Kanaan, bangsa pemuja kesuburan di mana bawahnya Dewi Asera. Nah, kekhawatiran tidak punya anak itulah yang menghantui Abraham karena tidak bisa meneruskan marga, meneruskan keturunan. Itulah yang menghantui anak-anak Lot sehingga bapaknya dikasih mabuk, tapi Lot itu bukan nabi, jadi jangan nabi mau berzina, jangan begitu. Sebentar Pak, kalau dari 613 misbot, apakah nggak ada misbot yang lain dari rabi-rabi Israel yang berlaku bagi siapa? Pada saat itu bagi mereka? Nggak ada, tidak ada. 613. Tapi kalau untuk orang-orang bukan Yahudi itu berlaku hukum Nuh yang disebut hukum Nuh. Jadi Sifar Misbot bin Noah. Hukum Nuh itu ada 7. Kalau menurut rumusan Yahudi ada 7, yaitu larangan Abu Dazar, larangan penyembahan berhala. Yang kedua larangan Kitilat Asyaf, yaitu larangan untuk menista memuja Tuhan. Ketiga larangan Hidui Arayot, yang percabulan, perzinahan, ya, imoralitas seksual. Kemudian yang keempat larangan Gisel, tindakan kekerasan, pembunuhan. Kemudian kelima adalah Sifikut Damin, pertumpahan darah. Kemudian larangan ke-6 itu adalah Efer min Hakai, memakan binatang yang mati dicekik. Kemudian yang ke-7 untuk melaksanakan hukum yang 6 tadi diselenggarakan di atau mahkamah agama. Semua rumusan ini berlaku sampai hari ini. Makanya kalau Anda lihat di negara Israel modern itu ada 18% orang-orang Islam sebagai warga negara Israel. Itu mereka setuju dengan hukum Nuh itu. Jadi sekalipun Islam tidak makan babi, tapi di mata orang Yahudi tetap hukum Nuh, bukan hukum Musa. Karena mereka masih makan unta, masih makan cumi-cumi, masih makan lele, masih makan ikan yang tidak bersisik seperti misalnya ikan patin, ya, itu tetap di luar hukum Musa. Nah, kisah para rasul dulu, zamannya kisah para rasul, ketika orang Farisi memaksakan hukum itu kepada orang-orang Kristen dari non-Yahudi, terjadilah nyaris gereja purba ini pecah antara Antioquia dengan Yerusalem. Lalu diselenggarakan sidang konsili rasuli yang pertama kira-kira tahun 49 Masehi, di mana yang Petrus yang paling senior di antara para rasul mengatakan nenek moyang kita aja tidak sanggup menanggungnya, apalagi diberlakukan bagi
non-Yahudi kira-kira begitu. Kasih kesempatan lah yang namanya Barnabas dengan Paulus untuk bersaksi. Ya, bersaksi kedua orang itu. Ternyata bangsa-bangsa lain pun tidak dikecualikan dalam kasih ilahi. Terbukti mujizat tetap berlaku bangsa lain di lawan Tuhan. Nah, kenapa kita harus memaksakan hukum ini kepada non-Yahudi? Lalu Yakobus sebagai pemimpin gereja lokal Yerusalem menganjurkan agar kembali kepada tatanan semula, yaitu hukum Roh. Itulah yang dirumuskan jadi 4 kisah para rasul, yaitu jangan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Ini mengandung 2 hukum, yaitu Abud dan Zara dan Getilan Hashem, yaitu penyembahan berhala dan penistaan terhadap Tuhan yang dilarang itu. Kedua, menjauhi percabulan Igilui Arayot. Kemudian darah itu maknanya menjauhi pertumpahan darah, pembunuhan, tapi juga simbol dari nyawa tidak boleh dimakan, yaitu darah. Kemudian yang keempat adalah makan binatang yang mati dicekik. Lalu Yakobus mengatakan, apabila melakukan hal ini mereka menjadi baik. Artinya apa? Karena di dalam hukum Yahudi pun orang-orang yang melakukan hukum Roh bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi itu disebut Hasidi umat Haulam, umat orang bukan Yahudi yang baik, persis dengan deklarasi yang ditentukan oleh kisah para rasul. Nah sekarang apa yang terjadi setelah pemberontakan narkoba pas oleh yang kedua bukan kedua. Pertama, tidak boleh lagi ada kata Yerusalem. Yerusalem diganti namanya dengan Alia Capitolina, yaitu kota Alia yang dibaktikan kepada dewa Jupiter. Kenapa nama Yerusalem tidak boleh lagi muncul? Karena itu akan menyemangati mereka untuk memberontak kembali kepada Roma. Ini tercatat dalam tulisan sejarawan Dio Cassius dalam bukunya yang berjudul Historia Romana. Ini semua yang saya katakan ini ada cross-check, data sejarahnya lengkap, ya kan? Kemudian nama Israel harus diganti dengan Syria Palestina, karena 2 provinsi digabungkan menjadi 1. Provinsi Syria digabungkan dengan provinsi Yudea dan mendapatkan nama baru Syria Palestina. Nah, yang ketiga, semua orang Yahudi harus keluar dari Yerusalem, tidak boleh tinggal di kota suci. Baik Yahudi pada umumnya, yaitu Yahudi Rabbinik, Yahudi yang mereformasi ajarannya setelah Bait Allah dihancurkan, Yahudi tanpa korban binatang, Yahudi tanpa penebusan dosa dengan korban binatang, diganti dengan doa saja. Ini Yahudi yang dikenal sekarang ini. Maupun orang Yahudi yang percaya Yeshua Al-Masih, yaitu orang-orang Muslim, pengikut Yesus orang Nazaret, keluar dari Yerusalem. Tapi orang-orang Kristen yang bukan Yahudi boleh tinggal di Yerusalem. Nah ini yang membuat masalah baru nanti perpecahan Yahudi dengan Kristen. Kenapa? Kok dia boleh, tapi tidak boleh? Gara-gara kau inilah maka bangsa kita yang rusak. Makanya orang Yahudi kemudian mengeluarkan kutukan terhadap Kristen, karena Kristen diperbolehkan tinggal di Yerusalem. Pertanyaannya kenapa Kristen bukan Yahudi boleh tinggal di Yerusalem? Karena potensi berontaknya tidak tinggi. Karena dia bukan orang Yahudi dan ada ikatan kebangsaan. Itulah yang terjadi. Maka yang disebut anak suci itu akhirnya jatuh dari satu bangsa ke bangsa yang lain sampai nanti awal Perang Dunia Pertama. Kira-kira seperti itu. Jadi pernah jatuh ke tangan Roma, dari Roma kemudian Persia, Roma Kristen di Santium, lalu kalah dengan Persia. Mereka berharap ingin membangun kembali bait suci di Yerusalem. Tapi mereka berharap Persia mau membangun, ternyata Persia tidak melakukan hal yang sama. Ketika pasukan Umar bin Khattab, yaitu pasukan Islam, datang di Yerusalem, mereka berharap Umar ini akan menjadi pembuka pintu bagi Mesias Yahudi.
Ternyata Umar tidak melakukannya. Bahkan penerusnya Umar, yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan, malah membangun masjid di atas reruntuhan Bait Suci Yahudi yang dikenal dengan Qubatus Sokro atau Dome Rock, yang dikenal Masjid Kubah Emas tahun 692 Masehi. Lalu anaknya beliau yang namanya Walid bin Abdul Malik bin Marwan tahun 715 selesai membangun Masjid Al-Aqsa. Akhirnya pudahlah harapan semua orang Yahudi ini, tidak ada lagi harapan. Nah, kemudian orang-orang Yahudi sampai pada abad pertengahan, zamannya Rabi-Rasi, mereka itu punya semacam teologi traumatik yang mengatakan segala bentuk untuk kembali ke Yerusalem itu adalah bentuk kesombongan terhadap Sang Pencipta. Karena apa? Hanya Allah yang bisa, hanya Allah lewat Mesiasnya yang bisa mendirikan kota dan membangun kembali Israel. Segala bentuk membangun rumah tanpa Tuhan itu kesombongan. Lalu dikutip Mazmur 127. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, sia-sialah orang yang membangunnya itu. Itulah yang melahirkan kelompok Yahudi yang menolak Sionisme. Itulah orang Yahudi yang setiap kali ada persoalan Palestina Israel selalu dia berada di pihak Palestina. Kenapa? Karena dia tidak ingin mendukung Yahudi yang mayoritas menguasai Israel itu, karena ini tidak didirikan oleh Mesias. Negara Israel kan didirikan oleh nasionalisme Israel, tidak didirikan oleh Mesias. Padahal mereka mengharapkan Mesias itu Mesias politik. Gara-gara mereka ingin Mesias politik, maka mereka menolak Yesus. Sudah terlanjur Yesus ditolak, ternyata yang mendirikan negara Israel bukan Mesias, tapi adalah nasionalisme Israel. Maka kelompok ini jumlahnya tidak terlalu besar, ya hanya sekitar ribuan orang. Nah, kelompok ini disebut Naturikarta, jadi penjaga kota. Nah, sementara kelompok Yahudi yang lain ini rata-rata tidak pakai argumentasi agama, sekalipun secara nasionalistik, karena orang Yahudi itu antara agama dengan nasionalisme itu kan berbau. Di perayaan Paskah nama Yerusalem juga tidak ada. Bahkan ketika Umar memasuki kota Yerusalem, dia tidak mengenal kata Yerusalem. Tidak ada kata Yerusalem dalam Quran, tidak ada kata Yerusalem dalam hadis. Quran hanya mengatakan Ardul Muqaddas, tanah suci. Sementara disebut Yerusalem itu hanya ada di literatur Yahudi. Orang-orang Muslim pertama kali mengenal kota Ilya, dan Ilya itu nama pagan dari Alia Kapitolina. Itu yang muncul dalam perjanjian Umar bin Khattab. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya bicara tentang Yahudi, itu tentu kenapa disebut Yahudi? Karena sejak Makabe mereka menyebut diri Yahudi atau Judaism, yaitu jihad Judaism, dipertentangkan dengan Helenisme. Itu mulai nama Yahudi akhirnya menjadi agama Yahudi. Lalu agama Yahudi yang ada sekarang itu apa? Ya, kembali ceritanya lagi ke perang Yahudi pertama. Sebelum perang itu dikalahkan oleh Roma, ada seorang rabi namanya Yohanan Ben Zakkai. Dia sadar bahwa kalau dia terus akan melawan Roma, dia akan kalah. Maka dia minta damai kepada perwakilan Roma. Berikanlah kepada kami satu kota yang jauh dari Yerusalem, agar kami bisa meneruskan agama kami. Lalu dia diberikanlah kota yang namanya kota Zabni atau Jamnia. Disitulah orang Yahudi melakukan reformasi terhadap agamanya. Yahudi tanpa Yahudi dengan korban binatang. Korban akhirnya menjadi doa. Yahudi tanpa bait suci. Lalu mereka juga mulai memberikan kutukan terhadap orang Kristen. Muncul dalam 18 berkat itu ditambahkan satu berkat bagi orang-orang Nasrani dan para penyesat yang lain, yaitu birkat baminim. Ya. Kemudian hubungan antara Yahudi dan Kristen mulai tegang karena si Kristennya masih boleh tinggal di Yerusalem, Yahudi maupun Yahudi yang percaya Yesus tidak boleh tinggal
di Yerusalem sampai kami hampir selesai bicara ya, sampai menjelang Perang Dunia Pertama. Jadi yang disebut Palestina itu adalah provinsi Palestina di bawah Kesultanan Turki Utsmani, bukan negara Palestina. Nah, menjelang Perang Dunia Pertama, bahkan jauh sebelum itu, kira-kira di awal abad 19, karena kepinginnya orang Yahudi diaspora yang tersasar di seluruh muka bumi itu ingin kembali ke tanah suci. Maka saya katakan tadi, kalau Indonesia tidak pernah kehilangan tanah air, tapi nyaris kehilangan identitas sebagai bangsa karena hilangnya Bhinneka Tunggal Ika dalam bineka, maka Israel kehilangan tanah air tapi tidak pernah kehilangan identitas sebagai bangsa. Bayangkan, setiap Paskah mereka tinggal di Baghdad, tinggal di Kairo, tinggal di Yaman, tinggal di Amsterdam, tinggal di Paris, selalu mengatakan tahun ini kita di sini, tahun depan kita di Yerusalem. Di sana apakah Yerusalem? Di sana apakah Yerusalem? Itu bergema 2000 tahun sampai kemudian ingin memiliki sebuah negara. Lalu Theodor Herzl mulai menulis buku yang judulnya adalah Negara Yahudi. Makanya ketika Perang Dunia Pertama itu ada dua pihak yang bertikai. Satu pihak adalah Inggris, Prancis, Amerika dan teman-temannya melawan Jerman, Turki dan teman-temannya. Turki ke Jerman. Nggak ada dua kelompok yang berkepentingan ini. Pertama adalah kelompok Zionis, orang-orang Yahudi yang ingin kembali ke tanah suci, dan orang-orang Arab warga provinsi Palestina. Mereka ini semakin tidak suka dengan pemerintahan Turki. Mereka tidak suka di bawah monarki yang adalah Utsmani tadi. Dia ingin bebas dari Turki. Maka muncul yang namanya gerakan nasionalisme Arab, pan-Arabisme. Gerakan ini antara lain juga disokong, dimotori oleh orang-orang Kristen Arab. Salah satunya misalnya Boutros Al-Bustami. Dia pencetus, salah satu pencetus nasionalisme Arab, pendiri koran Al-Akram di Mesir, yaitu keluarga Tekla, itu keluarga Kristen. Dan kemudian pro dengan nasionalisme Arab itu berhadapan-hadapan dengan Turki. Makanya orang-orang Arab Palestina ini ketika pecah Perang Dunia Pertama mendukung Inggris. Begitu juga Zionis juga mendukung Inggris supaya kalau Inggris menang mereka dapat bagian dari pampasan perang. Akhirnya sejarah mencatat siapa yang menang Perang Dunia Pertama? Inggris, Amerika. Dan setelah menang perang, wilayah provinsi dari negara yang dikalahkan diserahkan pada pemenang perang. Lalu Inggris sebagai pemenang perang membagi wilayah itu antara Perancis dengan Inggris. Itu sumber masalahnya. Kemudian Inggris melalui Balfour, ya, kemudian memberikan tanah itu sebagai homelandnya bangsa Yahudi. Itu betul. Apakah pada saat itu provinsi itu disebut Palestina? Sudah disebut Palestina sejak tahun 135 Masehi, ketika Roma menaklukkan wilayah ini, maka istilah Israel diganti dengan Syria Palestina. Syria Palestina. Dan itulah istilah yang dikenal sampai penulis-penulis Roma pada abad kedua, abad ketiga, abad keempat, seterusnya. Akhirnya sampai jatuh sebagai provinsi Palestina di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Nah, jadi sebenarnya jujur ya, tidak ada Israel menjajah Palestina, mana yang dijajah. Ini yang sering kali muncul dalam perbincangan politik di Indonesia kan, selama Israel masih menjajah Palestina, yang menjajah siapa? Itu sama-sama mendiami tempat itu dan konsekuensi kalah perang. Terus saya lanjutkan dulu sejarahnya supaya nanti kita bisa masuk ke dalam persoalan hubungan Yahudi Kristen Islam dan itu kan. Nah, kemudian mereka Inggris Amerika ini kan menang perang. Wilayah Palestina ini diserahkan kepada negara Yahudi.
Lalu orang-orang Arab Palestina marah. Loh, kita sama-sama mendukung Inggris, kok kita nggak dapat jatah gitu kan? Lalu dibagilah Holy Land itu menjadi dua lewat siapa dan kapan 1937 yang namanya Komisi Lordfield. Di situ dikatakan dua negara dalam koeksistensi damai di wilayah Arkipodes, Eret Apodes, Holy Land. Bagiannya Palestina separuh, bagiannya Arab separuh. Ya, tapi Palestina yang mula-mula setuju tadi akhirnya dihasut oleh negara-negara Arab di sekitarnya. Jangan kamu, karena waktu itu namanya Arab itu mesti bersatu, pan-Arabisme, dan Indonesia bagian dari gerakan itu. Karena apa? Kita ini anti segala macam penindasan, penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Karena salah-salah pokoknya. Kalau Gamal Abdul Nasser menjadi pemimpin nasionalisme Arab, Soekarno pemimpin nasionalisme Indonesia. Kira-kira seperti itu. Itulah suasana batin psikologis bangsa Indonesia yang selalu memihak Palestina. Sampai sekarang sebetulnya harus berubah karena geopolitiknya sudah berubah. Kan gitu kan, kenapa geopolitiknya berubah? Kalau waktu itu negara-negara Arab itu yang menjadi ancaman adalah kekuatan politik yang baru muncul, yaitu Zionisme. Sekarang negara Arab dengan Israel baik-baik saja. Bahkan mereka melakukan yang namanya Perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham itu baru tahun 2021, di mana Arab Saudi, Qatar, Emirat, ya, Israel, Mesir dengan Yordan juga sebelumnya. Lalu mereka membangun kembali kawasan itu di mana Israel memberikan teknologinya pada negara-negara Arab itu. Makanya namanya Ethiopia yang waktu saya masih kuliah, Ethiopia pada busuk lapar semua sekarang sudah subur tanahnya karena teknologinya Israel. Ini saya tidak menjadi jurubicara Israel, saya ngomong apa adanya. Kalau saya salah, saya ngomong salah. Kalau saya benar, saya mau benar tanpa harus mengutuk siapapun. Benar nggak? Nah, akhirnya apa? Akhirnya membangunlah masjid, sinagoga, dan gereja bersama-sama. Ini langkah baik. Nah, sekarang negara-negara Arab itu tidak lagi secara geopolitik ancamannya Zionisme, tapi ancamannya sekarang adalah Iran yang punya nuklir. Gitu kira-kira sejarahnya. Jadi sekarang Arab Saudi dan negara-negara lebih takut kepada Iran ketimbang dengan Israel. Nah, ini yang geopolitik yang sudah berubah ini mestinya juga berubah cara pandang kita tentang konflik di kawasan Timur Tengah. Maka perjanjian Abraham itu adalah sebuah prestasi dialog yang harus disambut, di mana orang-orang Muslim yang jumlahnya 14% di negara Israel pun menandatangani hukum Nuh nanti. Ya, Kristen sejak awal sudah lebih tahu tentang hukum Nuh kan. Karena apa? Orang Kristen yang keturunan Yahudi berlaku hukum Musa, orang Kristen yang keturunan bukan Yahudi berlaku hukum Nuh. Kemudian Petrus pergi ke Antioquia, pergi ke Kapadokia di wilayah barat, meninggalkan dua pemimpin lokal di situ. Yang pertama Ignatius dari Antioquia menjadi uskup atau episkopos atau pemimpin jemaat bagi yang berlatar belakang Yahudi karena jumlahnya waktu 20%. Ya. Terus kedua memilih kepemimpinan episkop yang namanya Evodius untuk mewakili 80% penduduk bukan Yahudi. Kepemimpinan kembar ini terus berlangsung sampai Petrus meninggalkan Antioquia. Ya, setelah itu kira-kira sebelum tahun 90 itu kepemimpinan Evodius itu diserahkan kepada Ignatius, dan antara gereja yang berlatar belakang Yahudi dan non-Yahudi dirukunkan menjadi satu. Maka mulai muncul, aku percaya akan satu gereja yang kudus, amin dan rasuli. Itu sebelum tahun 90. Nah, istilah itu istilah sejarah, bukan muncul dari gereja Protestan, bukan cuma ikut gereja sebelumnya. Tapi karena Anda tahunya gereja Protestan dan Pentakosta, ya kan? Abad pertama, kedua, ketiga ini hilang dari catatan kita, akibatnya kita kagetan. Dikit-dikit, wow,
mau apanya, itu biasa saja. Itu loh kira-kira. Nah, jadi Yahudi, Kristen, Islam sekarang ini sebagai entitas keagamaan tidak ada masalah apa-apa. Maka sekarang ukurannya, jangan melihat Israel itu telanjang sebagai konflik semata-mata, tapi lihat prestasi-prestasinya. Bagi hubungan Arab Israel itu luar biasa perkembangannya sekarang ini. Nah, makanya sekarang negara-negara Arab tidak lagi bisa ikuti Iran. Baru buktinya Israel dan negara Arab tidak mau, karena mereka lebih untuk berhubungan secara damai dengan Israel. Solusinya sekarang, ya, kita tidak boleh lagi melihat Israel Palestina ini dengan pendekatan saling menyadari. Jadi harus solusi dua negara tetap dipertahankan. Kedua, lewat perundingan, tidak lagi lewat perang. Makanya kenapa Hamas selalu merintangi perdamaian? Karena soal Palestina tidak ada masalah dengan Israel seperti barat itu. Yang bermasalah adalah Gaza ini. Dan Gaza itu suara garis keras Palestina. Itu tidak mewakili Palestina. Presiden Palestina sendiri mengatakan itu kok. Dia tahu, maka saya sangat menyayangkan kenapa kita ikut untuk Israel. Tidak lihat posisi Israel. Coba ketika 7 September dari Sabat itu, 7 Oktober dari Sabat itu, orang-orang Hamas itu dalam hitungan menit itu memunculkan ribuan budak. Kenapa kita tidak ikut tutup? Kalau memang bahasanya tutup, kenapa kita tidak ikut menyayangkan? Kenapa malah hasil bertepuk tangan? Luar biasa panas. Kemudian Israel ini yang bicara tentang hukum internasional. Sebuah negara itu tidak menjadi negara kalau ada pengakuan negara yang lain. Ini PBB sudah mengakui Israel. Apa alasannya kita menolak Israel sekarang? Ya, negara damai, tidak ada masalah apapun. Ya, kecuali masalah-masalah misalnya pelanggaran HAM. Itu di negara manapun pelanggaran HAM itu kan ada. Tapi itu tidak representasi negara. Itu representasi kebijakan yang bisa salah. Misalnya ya, ketika euforia gerakan Zionisme, itu banyak tanah-tanah orang Palestina yang direbut sama orang Zionis. Seperti keluarga Pastor Elias Sakub itu dari gereja Melkite yang berpusat, yang dia usung IPI. Tanahnya dirampas, kebun-kebunnya dirampas, dia terluka-luka di luar negeri. Dia mau mengaku Palestina, waktu itu semua orang pro-Israel di barat. Kalau dia mengaku sebagai orang Arab atau Kristen, itu kan diskriminasi luar biasa itu dialami oleh Elias Sakub. Tapi dalam urusan-urusan yang sifatnya pelanggaran HAM secara personal, ini diselesaikan lewat personal pula. Misalnya Hanan Nasrawi. Hanan Nasrawi itu adalah seorang mantan menteri Ristek dari Palestina di zaman Yasser Arafat. Dia adalah seorang Kristen. Ketika dia di PBB menyelesaikan solusi konflik tanah, misalnya ini tanah di Yerusalem Timur sudah dikuasai 3 generasi oleh orang Arab Palestina. Ini persoalan tidak usah ditarik ke negara Israel atau Palestina. Mana bukti pembelian kakekmu membeli tanah ini, kembalikan ke pemilik tanah. Nah, bedakan antara hal yang sifatnya kasus by kasus tentang masalah ini dengan pengakuan internasional terhadap suatu negara. Nah, kemudian Israel ini kalau dalam bahasa penyeraan Indonesia, ini hak bela negara. Lalu bela negara karena akar masalahnya ini di mata orang Israel adalah Gaza yang menjadi pusat perlawanan dan negara mereka itu kan hanya 80 km. Jadi kalau ada apa-apa kan paling sasaran utamanya Israel. Dia mau memastikan Presiden Netanyahu untuk menyelesaikan semua masalah ancaman terhadap negaranya. Baru setelah itu silakan untuk gencatan senjata. Sebab di mata orang-orang tatanan internasional, korban sipil yang terus berjatuhan itu merupakan suatu tragedi yang terus-menerus harus disesali secara kemanusiaan. Ini benar di satu pihak. Tapi di pihak lain bagi negara yang menjadi korban, yaitu Israel,
pastikan dulu negara saya aman. Jadi kata Netanyahu, kalau ini terus dibiarkan Anda mendukung terhadap ancaman keamanan terhadap negara saya, maka Anda menjadi giliran berikutnya. Ini yang terjadi. Jadi kita harus fair. Saya tidak bela siapa-siapa. Saya bela kemanusiaan. Saya membela HAM. Saya juga membela hak bela negara. Harus dilihat. Maka Indonesia kalau mau dirudam, dia harus berdiri dua belah pihak yang bersengketa. Selama kita hanya berteriak-teriak nuntut dari luar, kita tidak pernah bergaul dengan Israel. Israel bilang, siapa lu? Saya juga nggak kenal lu, katanya gitu kan? Bener kan? Kamu berteriak di luar pagar, di luar jalur. Kalau kamu bersahabat dengan dua-duanya ini non-blok beneran. Dengarkan Israel, dengarkan Palestina. Ini Palestina mengatakan begini, benarkah ini Israel? Ini Israel mengatakan begini, benarkah ini Palestina? Harus diuji dua-duanya. Itu namanya wasit yang adil, bukan mendengar dari satu kelompok, apalagi kelompok itu tidak mewakili kelompok yang diwakilinya. Misalnya Hamas tidak mewakili negara Palestina. Apapun solusinya, dua negara dalam koeksistensi damai, pengakuan Palestina terhadap Israel, sebaliknya pengakuan Israel terhadap Palestina, dan kemudian upayakan dengan perundingan, bukan dengan peperangan. Jineh matov umana ini sefet akhir dan biatan. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila semua saudara hidup rukun bersama. Amin. Amin.